Dokter Detektif. Atas pertemuan sebelumnya di daerah Kemang, kami menindaklanjuti pelaporan terkait Dr. R ke MKEK ID Cabang Jakarta Selatan. Namun atas arahan MKEK ID Cabang Jakarta Selatan, laporan ini sebaiknya diambil alih atau ditangani oleh pengurus besar ID pusat, dalam hal ini pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga hari ini kami punya Dokter Detektif untuk membawa laporan terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Dr. R untuk memasukkan laporan ini ke PBI lembaga MKEK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pelanggarannya kalau boleh tahu apa aja sih mungkin Dok? Mungkin nanti aktif lagi ya yang bisa menyampaikan. Terima kasih Dr. Redi, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya baru ada 6 poin pelanggaran, diduga pelanggaran kode etik profesi kedokteran. Ya, dan ini cukup kuat indikasinya. Jadi kalau misalnya kita melaporkan, itu kan kalau misalnya kita melaporkan ke Polda, itu kita ada yang namanya konsultasi, bisa nggak masuk pasalnya? Ini pun yang terjadi di ID dan ternyata masuk itu. Jadi naik di tahapannya, gitu. Jadi kita naik dan sekarang kita ke pusat, gitu, ke pengurus besar ID, karena diduga sangat kuat pelanggarannya, gitu. Jadi di sini saya juga ingin menyampaikan kepada DRL, nih buktinya Dokter sudah ngelaporin loh ya pengaduan pelanggaran etik Dokter Ica, ya. Jadi udah jelas banget. Jadi Dokter itu jangan dibilang panik, takut atau apalah, karena sekarang ini penggiringan opininya sungguh luar biasa. Kalau ngomong dibilang panik, nggak ngomong dibilang takut, kan selalu begitu tuh, gitu ya. Jadi di sini nggak ada. Jadi Dokter mengikuti aturan yang memang berlaku di Indonesia. Seperti apa prosesnya Dokter ikuti dan buktinya semuanya naik. Dan nanti karena yang bisa mengadili itu dari MKEK ya. Sudah ya, jadi nanti kalau kasusnya naik yang mengadili itu dari MKEK, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan keputusannya akan menjadi salah satu pendukung atas laporan Dokter di Polda Metro Jaya. Ya, jadi keputusan dari PBI ini akan menjadi salah satu bukti pendukung yang Dokter serahkan ke Polda. Gitu, ya guys ya. Jadi buat yang nanya gimana kasusnya DRL di Polda, tetap berjalan. Bukti-bukti yang Dokter kasih itu sangat banyak. Gitu. Jadi memang prosesnya akan lebih panjang. Buktinya sendiri apa aja kalau boleh tahu nih Dok? Buktinya dari produk yang Dokter beli sendiri. Bahkan aliran dananya kemana itu pun sudah dipanggil ke Polda. Insya Allah mungkin nanti minggu depan ya penerima aliran dananya pun akan dipanggil ke Polda. Kita tunggu aja. Produknya kenapa sih kan tadi kata Dokter? Buktinya yang produk yang Dokter beli. Kalau benar produknya salah satu yang saya ditaruh di Badan POM. Kenapa tuh produknya? Karena emang produknya banyak mengandung jarum, ya, dan izin edarnya pun tidak ada. Itu hanya salah satu clue aja ya, salah satu clue aja, tapi sebenarnya ada banyak. Gitu, ya. Dan juga untuk treatment yang saat ini lagi banyak berkembang di masyarakat tentang stem cell. Jadi hati-hati ya. Jadi stem cell itu aturannya sudah jelas aturannya. Hanya boleh dilakukan di klinik utama, bukan di klinik pratama. Sementara yang Dokter lihat di iklan-iklan yang ada itu beliau melakukannya di klinik pratama. Ya, oke, itu clue-cluenya aja. Ya, jadi diduga memang sangat kuat dugaan pelanggaran kode etik. Oke guys, ada pertanyaan lagi? Dok, mungkin ganti tema boleh Dok? Yang terkait Sheila Sofia itu kasus itu tadi kan statement juga dari. Nah, gimana menanggapi? Ya, untuk RG bukan Sheila Sofia. eksekusi. Oh, di Ade-Ari kan? Dokter Reza. Dokter Oh, itu Siapa? tadi. Jadi kan dari Humas Polda menyebutkan bahwasanya ini kan Itu nanti ya, jangan ada dokter Edi. Iya, makanya nanti aja. Untuk yang berhubungan dengan daerah, iya betul. Silakan. Dokter, makasih ya. Ada dokter. Dokter. Iya, iya. Oke, Dokter, terkait pertama yang soal Polda dulu deh. Tadi Omar sudah bicarakan tentang NM naik Oke, status. tapi sebelumnya di sini dokter juga pengen nyampein pesan ya untuk teman-teman yang merasa
agak terganggu bisnisnya karena doktif ya, mungkin siapapun jangan melakukan serangan ke teman-teman doktif ya, karena salah satunya dokter Deka juga sudah mulai merasakan serangan-serangan itu ya dok ya, banyak banget. Salah Ya nggak satunya. cuma dokter Deka, dokter Nanang juga mungkin dokter mau ngomong. Iya. Sebenarnya izin dulu perkenalkan aku Dr. Deka Hartono. Jadi sebenarnya di sini tadi kebetulan juga ketemu sama dokter, sama-sama kita di ID. Cuman yang aku bawa kasus di sini beda, bukan tentang DRL. Jadi intinya beberapa hari yang lalu aku dapat surat panggilan dari pengadilan Depok bahwa ada salah satu klinik yang intinya menggugat saya gitu. Dan kliniknya besar banget ya guys, Yes, betul. besar banget. Kliniknya itu besar banget, tetapi sebenarnya dokter juga ada Ya. bukti-buktinya. Tapi dokter saat ini masih ngekip dulu, gitu. Ya, ada Kita pelanggaran semua juga. pegang ya dok ya, pegang pegang. semua apa yang mereka lakukan, regulasi. Tapi kita masih jaga lah intinya. Makanya untuk itu saya tunggu itikat baiknya dari klinik besar tersebut untuk ya lebih baik bermusyawarah lah daripada ini nanti bakal Akan menjadi panjang. bola besar ya, sangat Ya. besar sekali ya. Jadi Betul. dokter di sini nggak pengen banyak cari musuh sebenarnya, Yes. ya. Tapi jangan juga istilahnya mengkriminalisasi sama dokter. Yes. Gitu ya, kalau memang nggak salah ya jangan dicari-cari juga kesalahannya gitu, karena ini sekarang arahnya ke situ, karena mereka nggak bisa mencari kesalahannya dokter, salah dokter mereka cari gimana caranya, ya nggak juga begitu ya. Ancamannya sebenarnya dok, atau diganggu seperti apa sih? Ya intinya sebenarnya udah sangat mengganggu ya di kehidupan, karena kita sebenarnya kan pengennya tenang-tenang, hidup damai, yang penting bekerja sama keluarga. Cuman dengan kasus ini kan otomatis saya jadi terganggu ya, baik kehidupan secara bekerja ataupun kehidupan pribadi saya. Seperti biasa ya, serangan-serangan dari Iya. medsos seperti itu kan, karena kan masing-masing orang mentalnya beda-beda ya dok Betul, ya. ada yang mentalnya subproduktif, ada yang mungkin mentalnya yang masih ya tahu sendiri lah teman-teman gitu. Jadi saya harapkan kan yang baik-baik aja lah. Kita kan semua sebenarnya keluarga ya. Dok, mungkin Ya tadi permasalahan tadi gimana terkait Niki jadi tersangka ini kan sebenarnya apa sih kata dengan doktif gitu? Kenapa orang berpikirnya nanti doktif juga begini? Tukang begini, keseret gitu, lah gitu keseret segala macam ibaratnya. gitu loh dok. Jelasin deh dok. Sebenarnya sih dari apa yang sudah Pak Ade Arya sampaikan itu sebenarnya sudah cukup membantah sih apa yang masyarakat pikirkan selama ini ke dokter. Itu sebenarnya sudah cukup clue bahwa apa sih yang selama ini beredar di masyarakat tuh buktinya dokter kok nggak ikut. Nah, dari situ aja kan seharusnya sudah kalian bisa lihat ya dok ya. Jadi kalau dokter itu nggak mau yang namanya mengklarifikasi A, B, C, nggak akan ada kelarnya. Yang ada nanti digoreng lagi opininya, digoreng. Kita lihat aja. Itu begitupun dengan tersangkanya siapa, NM dan sama IM. IM. Itu pun nanti mereka akan membuktikan juga di pengadilan. Gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge, oh NM pasti salah. Ini masih ada yang namanya ruang pengadilan. Seperti itu. Nah ini belum apa-apa sudah digiringnya luar biasa. Gitu. Salah satu misalnya yang kita ketahui laporan dari CD ya, yang bilang bahwa punten dok. Salah satu yang dokter ingin buktikan ke kalian ya, tapi dokter nggak mau bahas ya, nggak mau bahas. Kenapa? Dokter di sini ingin menunjukkan ke kalian bahwa dikatakan bahwa dokter menghapus komen, misalnya ya, menghapus komen. Kalian bisa lihat sendiri, dokter tidak pernah menghapus komen. Ya, ini dokter tunjukkan. Tidak pernah dokter menghapus komen, tetapi di dirinya luar biasa. Ya, oke. Dokter nggak tahu apa yang terjadi dengan statement beliau bahwa dokter itu menghapus komen. Nah, sini dokter lihat ya, tunjukkan ke kalian. Sebenarnya dokter nggak pengen ngebahas ini, tapi karena giringan opininya dan beliau terus-menerus berbicara tentang itu, dokter tunjukkan ke kalian satu kebohongan yang sudah dia lakukan. Entah apa yang ada di pikirannya dia ya, apa yang bisa membuat dia seperti itu. Mana sih? Ada nggak? Coba kalian buka nggak yang itu? Masih? Yang dokumen itu mana sih? Ada nggak? Ada tuh jelas. Tidak pernah dokter hapus. Tapi beritanya luar biasa. Penggiringan opininya luar biasa. Ada nggak dok yang ini? Dokter mau tunjukin ke kalian. Ada nggak? Coba kalian bisa temukan nggak? Kan
Tapi dok, ini kan kasus ini kan menjadi heboh ya di masyarakat. Permasalahan skincare, Skincare. pemerasan sendiri. Mungkin dokter sendiri melihat Menyikapinya seperti gimana? apa gitu menyikapinya. Apalagi kan sampai terseret sama dokter juga waktu itu kan datang sebagai saksi, saksi dari waktu itu datang ke Polda Kalau juga. sebagai saksi itu semua juga bisa menjadi saksi. Belum tentu menjadi saksi terus jadi terlibat. Itu nggak ada kaitannya. Kalau misalnya nih ada rumahnya kemalingan, terus ada yang ngelihat di situ, tetangganya ngelihat ada malingnya, terus dipanggil jadi saksi. Apakah akhirnya saksi tetangganya juga ikut tersangka jadi maling gitu kan? Enggak juga. Jadi nggak bisa dikaitkan seperti itu. Gitu. Cuman kan masyarakat ini kan, atau misal begini aja, kalian ingat nggak ada kasus dulu suami istri, berarti nggak sebutin nama ya, jadi jangan ada penggiringan opini. Suami istri dokter punya karyawan cewek, terus beritanya tiba-tiba ceweknya ini mengirim foto yang kurang senonoh ke handphone bosnya yang laki. Penggiringan opini yang seolah-olah wanita inilah yang menggoda suami dari bosnya itu. Kan kalian berpikir aja, mana mungkin karyawan berani mengirim foto yang tidak senonoh ke bosnya yang laki-laki. Itu aja seharusnya kalian bisa berpikir dari mana kalau tidak ada sesuatu sebelumnya antara bosnya dengan karyawannya, benar dong? Secara logis itu. Secara logika kan begitu. Tapi penggiringan opini yang luar biasa. Akhirnya apa? Karyawan wanita ini mentalnya sangat jatuh dan namanya sangat buruk di masyarakat. Sementara pembuat penggiring opininya tenang-tenang aja. Sedangkan berita aslinya tidak seperti itu. Tapi seandainya keseret nih dok, dalam artian bahwa NM akan membawa doktif ke dalam kasus ini, mungkin Ya, pembatalan selama atau ini pembelaannya seperti apa doktif? Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa? Sindikat apa? Itu Iya. semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan Nah dibilangnya. iya, jadi dokter itu bingung, dibilang apa sih, ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu dan mereka menginginkan penggiringan kopi ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada, bahkan kan Pak Ade Ari sendiri tidak menyebutkan adanya doktif di situ. Gitu loh, ya kan? Berarti Kasihan doktif nggak banget. merasa sindikat ya, sindikat pemerasan nggak merasa di dalam ada situ ya? Tidak, jadi doktif itu kenal dengan Nikita, itu pun dikenalkan dari SS. Kok bisa SS bilang bahwa doktif ini sudah kenal lama? Kan SS sendiri yang kenalin doktif, yang ngasih tahu gitu. Jadi itu ini amnesia semua apa gimana sebenarnya ceritanya, kok jadi berubah 180 derajat kan dok, gitu loh. Jadi kalau dokter tunjuk ini semua ceknya kaget semua loh. Kok bisa begini ceritanya ternyata? Tapi ya itulah. Berarti bukan dikenalkan dari dokter Oki ya? Kalau dikenalkan dari salah SS. Oki. SS. Jadi ya itulah makanya fakta, dan ada pun chatnya juga ada. Boleh enggak dok nomornya dokter dikasih tahu ke Ami, Niki? Ya silakan. Nah, terus dari mana yang namanya tudingan-tudingan seperti itu yang sekarang beredar di masyarakat? Gitu. Dok, tapi cukup kaget ya mendengar akhirnya NM jadi tersangka, ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Jadi kok, ya, jadi begini. Pada saat dokter dipanggil itu kan dokter berbeda ya kan, nggak bersatu ya pada saat dipanggil menjadi saksi. Jadi ya dokter juga nggak tahu apa yang ditanyakan di situ. Tapi yang dokter sampaikan ya apa adanya aja. Tapi dokter ngira nggak sih bahwa endingnya bakal seperti ini gitu? Dokter nggak mau berasumsi atau beropini. Dokter pokoknya tunggu aja gitu. Dan insya Allah penyidik juga melakukan penyidikan kan udah jatuh ke penyidikan ya, tegak lurus. Jadi dokter harapkan di sini nggak ada kriminalisasi ya, jangan ada yang dispesialkan. Jadi dokter Pak Wisno, Pak Prabowo jangan ada yang dispesialkan. Jadi kalau memang yang salah ya salah, kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci gitu. Karena adanya rasa benci ke dokter yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin, pokoknya dokter harus kena, kita giring opini. Nggak begitu gitu. Itu masyarakat jadi cerdas aja, kita lihat faktanya gitu, seperti apa, adakah bukti-bukti yang mengarah ke seperti itu, dan itu masuk ke ranah hukum. Jangan penggiringan opini disebar di medsos seperti itu, kan itu bisa dipenggal, diedit. Jadi luar biasa, dokter merasa ini fitnahnya luar biasa, dan kalian pelakunya itu sangat dolim ya. Jadi
kalian tinggal tunggu aja waktunya, dan jika tidak terbukti, apa yang akan terjadi? Cemaran nama baik. Semua akan balik ke diri kalian. Intinya dokter nggak merasa bahwa ke dalam sindikat pemerasan itu ya. Dan itu bisa dibuktikan terbukti apa enggak? Dokter sih pernah. Dokter mau nanya soal ini dong, kemarin itu kan dokter dilaporkan oleh Denis sendiri nih di Polres Jakarta Selatan. Seperti apa nih dokter? Nah, dokter nggak mau panjang lebar karena sudah ada di tim legal. Seperti yang dokter katakan tadi, dokter nggak pernah menghapus. Makanya dokter pengen tunjukin sebenarnya, tapi kok nggak ada nih. Ada videonya bahwa dokter tidak pernah menghapus dan dokter sudah simpan record ya, screen recordnya semua sudah ada. Dokter tidak pernah menghapus itu. Oke, dok, tapi paling tidak gini, akan melakukan upaya Lapor hukum balik. balik nggak, dok? Tim order ya. Tim legal ya. Itu bukan ranahnya dokter lagi karena ya dokter sudah serahkan semuanya. Oke dok, berarti kan kita serahkan ke tim legal ya. Oke, sekarang yang saya mau tanyakan adalah hari ini para owner skincare berkumpul bersatu ke Komisi 9 Di DPR. di DPR, di mana di sana poinnya adalah tidak sepakat dengan apa yang Dokter sampaikan. lakukan dan dokter sampaikan. Yang Mereka dokter mengadu ke sana gitu. yang ingin dokter katakan satu hal, pasti owner-owner yang melaporkan adalah owner-owner yang merasa bilang ya. Merasa Jadi owner-owner skincare yang skincare-nya Saya nggak mau bilang nih. yang skincare-nya diduga overclaim. Ya. Jadi mereka yang santai-santai aja samping apa Skin TV misal brand-brand yang lain yang sudah dokter semua hafal-hafal itu Scarlett atau apa itu Siva, Hana Sui, apakah mereka datang? Apakah mereka melakukan keluhan? Tidak. Jadi ya mereka yang terganggu bisnisnya tapi tidak mau memperbaiki. Mereka yang merasa ketakutan dengan adanya dokter membongkar mafia perskincarean ini. Gitu. Ada apa sebenarnya? Itu juga hanya dokter ya, mereka datang ke sana itu seperti itu. Tapi kan ini kan menjadi ibaratnya sampai melaporkan DPR kan pasti kan ada something. Ibaratnya kayak Karena memang salah satu dokter itu pernah menjadi anggota dewan. Itu kuncinya. Kalau dokter kan nggak pernah menjadi anggota dewan ya. Jadi untuk aksesnya ke situ gitu kan nggak ada, gitu kan. Tapi kalau misalnya ada salah satu dokter di situ kan memang pernah menjadi anggota dewan DPRD, yang seharusnya dialah yang menjadi suara masyarakat dari awal, bukan dokter. Tapi kan beliau selama ini nggak pernah terdengar suaranya. Tapi sejak dokter muncul kok tiba-tiba dia begitu menyerang dokter luar biasa. harusnya juga dokter dihadirkan di DPR juga nggak sih kan ibaratnya biar cover buat set gitu. Seharusnya, tapi kembalikan lagi ke masyarakat. Seharusnya sih seperti itu. Atau Tapi langkah dokter nggak mau. langkah dokter sendiri nggak ke Komisi 9 tapi ke Komisi 3. Oh boleh kayaknya seperti itu. Kayaknya itu tadi dia boleh. Mungkin nanti dokter akan sampaikan bukti-buktinya ke Komisi 3. Jika berkenan Komisi 3. Tapi untuk agenda hari ini dokter memang tidak dikasih info sama sekali ya dok? Nggak dapat undangan dah itu istilahnya dok. Nggak ada, dokter sih lampang-lampang jalanin hari seperti biasa. Karena kan Nggak ada. memang begini dok, kalau memang mencari titik tengah jalan tengah pasti kan harus menyalurkan dua belah pihak. Harusnya. Dan biarkan nanti masyarakat menilai saja. Dokter menyerahkan lagi ke masyarakat. Masyarakat yang akan menilai. Udah pada cerdas sekarang mah. Oke, Udah Dok. pada cerdas. Ini kan- nggak tergiring opini lagi. Buzzer banyak sekali dok. Luar biasa karena memang budgetnya unlimited. Jadi buzzer ke kita. Budgetnya unlimited gitu ya. Ini Siapa yang membayar? Allah a'lam bisawab. Ya. Nanti jangan merasa baper panas lagi. Dikit-dikit buzzer yang nggak setuju sama dokter disebut buzzer. Dokter tidak pernah menyebutkan nama. Ya. Allah a'lam bisawab. tapi gini dok, dengan banyak ya buzzer kan tadi dokter bilang unlimited nih. Berarti kan luar biasa nih. Goyang nggak dok? Getar nggak? Nggak ada kan lillahi ta'ala. Nggak ada itu. Apa yang digentarkan? Tidak ada. Dokter nggak gentar sama sekali. Selama apa yang dokter sampaikan itu adalah fakta by data, insya Allah ya dokter harus ada resikonya. Nggak takut. Berarti selama Kematian di kan dokter bilang kematian di depan bencana aja dokter hadepin, apalagi cuma ngadepin cacian, makian, gosip, opini, itu levelnya masih jauh di bawah. Berarti yang selama ini dokter sampaikan omongan-omongan dokter sendiri berdasarkan fakta by data, bukan sekedar asal ngomong gitu ya. Itu apalagi yang hasil lab-lab seperti itu memang hasil lab dan pabriknya pun mengakui, ownernya pun mengakui, kan dari SS sendiri mengakui produknya overclaim. Ya kan masih ingat kan, ini produknya saya kan overclaim. Nah itu yang ngomong itu siapa? Ya kan? Memang mengakui. Gitu.
Tuh, jadi apalagi yang mau dibantahkan? Hasilnya itu ya memang fakta sebenarnya. Cuman ada yang mau legowo terima atau mau berontak. Oke dah. Oke, oke. Guys, ya. Sip. Oke, sip. Oke ya, makasih ya. Jadi kapan dokter ke komisi 3-nya? Kapan lo komisi 3-nya? Komisi 3 siapa sih ya? Dok, nanti lah kita bicara tentang ini. Iya, nanti ada belakang. Dok, Makasih ya. tadi mau ngelaporin seseorang lagi nih. Ada, Siapa tuh, Dok? ada tapi biarkan aja. Nanti dibilang kan kita lapor loh. Kan jadi dokter aja ya kan. Ngomong salah, nggak ngomong salah. Jadi dokter udah kayak apa coba? Hari ini apa kapan, Dok? Iya kan? Nggak, nanti aja. Dokter sekarang mau me time dulu. Oke dok, sorry maaf lupa saya terkait masalah dokter Andreas Tungkir yang katanya dokter pemanggilan segala macam menanggapi hal itu. Kita ikutin prosedurnya. Ada panggilan ya, kita ikutin dipanggil. Di Jakarta di Medan dok? Di Jakarta aja lah. Nggak usah lah ke Medan, Jakarta aja. Bahkan kalau perlu di arena Tangerang aja. Dokter enak kita yang tahu. Ya ya, jangan mancing-mancing. Nah. Kasih ya dok. Makasih dong. Dok, ada yang komen, Dok. Bajunya keren, Dok, katanya. Makasih. Ini dari by Ayu Dia Andari. Desainer Indonesia terkenal banget Ayu Dia Andari. Ya. Ini nggak ada endorse loh, kan bilangin endorse gitu ya. Ini nggak ada endorse ya, Doti beli sendiri, pribadi beli sendiri. Terima kasih, Dok. Tuh ya. Mana sih? Yang tadi. Scarlett. Tahu banyak banget. Karet mah aman lah. Karena udah lama emang dari konsep skincare itu mah. Zaman 1962 coba. Kelly. Iya. Lu boleh pesen nggak? Rajin dibaca. Lihat, aku lihat. Ada aja. Nggak baca. Kalau tinggal baca gimana? Enggak, enggak. Iya, ini berasa. Iya, ini berasa. Oh, berasa. Ini berasa. Oh, berasa. Masa dipancing-pancing juga sama dokter. Ya. Keren, tapi dokter. Ya. Nih, kalau dokter tuh ya, tuh komennya sampai nggak bisa kebaca. Iseng banget. Emang dia harus diem malam nih. Tapi giliran digeruduk di aja. Iya. Oh, payah. Kabur. Saya geruduk dikira. Dia geruduk langsung masuk mobil. Kalau ditarik di mobil narik aja. Terus gua yang bukain pintu. Iya bener ya. Tuh kabur, kabur lagi, Dok. Kabur, Dok. Kita doain. Nggak apa-apa. Pokoknya nomor gua ada nggak? Dok, oh ini jadi adanya ini kak. Lihat konten aku, konten yang dokter lihat aku, tapi iya jadi dokter proof tuh kan dokter proof ya kan? Kenapa iya? Aku badan koma. Aduh, Viva.
badan pom udah jelas, terus kalau kalian lepas nggak ada resikonya sama sekali. Kalian lepas 3 hari nggak ada reaksi apapun, udah pasti aman ya. Oke? Makasih dok. Oh iya, tapi dia memang pakai something sih, cuma aman. Maka dia disebutkan. Dok, ada salam dari Vita, makasih katanya. Waalaikumsalam, sayang. Untuk Kak Vita sudah dengar ya. Ya, makasih dok. Oke.